Halo Dimensi Lovers, para pejuang CPNS, gimana nih persiapannya? Sudah matang belum menghadapi seleksi SKD, chat? Oke, nah sebentar lagi akan dilaksanakan chat SKD untuk CPNS dan CPPK non-guru ya. Sudah dimulai dari mulai 2 September 2021. Nah, berarti hari Kamis ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman nih jangan sampai lupa persiapan yang udah disiapkan. Misalnya apa aja sih yang nantinya diujikan pas chat SKD itu, terus CPPK juga apa aja, terus nilai ambang batasnya berapa. Nah, itu jangan sampai luput ya teman-teman. Nah, karena besok lusa sudah ada yang mulai untuk chat SKD. Nah, Dimensi bersama saya akan mengingatkan kembali nih teman-teman untuk memperhatikan kembali peraturan yang ada di surat ya, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1023 tahun 2021. Oke, nah langsung aja sekarang kita bahas. Oke, ini berdasarkan keputusan ini ya teman-teman ya. Oke, nah kita lanjut. Ini jangan lupa ujian chat SKD ya. Itu ada TWK, TIU, dan TKP. Oke. Nah ini dia kisi-kisi TWK. Ada nasionalisme. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mencari atau mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan nasionalisme. Sudah belum nih integritas, sudah belum nih contoh soalnya seperti apa, bela negara, pilar negara, dan juga ada bahasa Indonesia. Waktu itu sempat ada surat yang mengeluarkan bahwa bahasa Indonesia itu tidak termasuk kepada TWK, tapi bahasa Indonesia hadir kembali ya. Ini berdasarkan surat yang terbaru. Nah, untuk jumlah soalnya itu ada 30 butir. Nah, jawaban benar itu satu butirnya 5 poin, jawaban salah 0 poin. Gitu teman-teman. Jadi nggak ada minus ya, total poinnya 150. Oke. Nah, yang kedua ada kisi-kisi TIU. Ya, jumlah soal TIU itu ada 35 butir, jawaban benar 5 poin, jawaban salah 0 poin. Ya, sama tidak ada minusnya juga ini, total poinnya 175. Nah, untuk kisi-kisi TIU ini ada 3 nih, ada 3 bidang. Yang pertama itu verbal, analogi ya, silogisme, analitis. Nah, ini berkaitan dengan Indonesia lah, bahasa Indonesia, cuman berkaitan dengan analogi, sinonim antonim gitu ya, silogisme, jika maka, analitis kemudian ya. Kemudian numerik. Nah, ini berkaitan dengan matematika, berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif sama soal cerita. Nah, lalu ada figural nih, jangan lupa di TIU saat ini itu ada figural ya, ada analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih cari soal-soal yang berkaitan dengan verbal, numerik, dan figural seperti itu. Pada dasarnya soalnya akan sama seperti itu gitu ya. Prinsip-prinsipnya akan sama, tapi mungkin ya isi soalnya berbeda seperti itu. Jadi banyak-banyak berlatih aja. Lanjut, kita ke kisi-kisi TKP. Nah, kisi-kisi TKP itu apa aja sih yang diujikan? Itu ada pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, kemudian ada anti radikalisme, kemudian ada sosial budaya, teknologi informasi, dan profesionalisme. Nah, teman-teman juga nih usahakan satu persatu ya. Misalnya pertanyaan TKP topiknya tentang pelayanan publik, kira-kira yang ditanya apa ya? Lalu jejaring kerja, kira-kira ditanya apa ya? Gitu dan sebagainya. Gitu. Jadi usahakan udah tahu nih bentuk soalnya itu seperti apa. Kalau misalnya topiknya profesionalisme gitu ya. Oke.
Nah, ini dia TKP ada 45 soal, tidak ada jawaban yang salah, jadi semuanya benar, cuman dihitung dari yang paling rendah. Jadi jika paling rendah itu nilainya 1 poin dan paling tinggi 5 poin gitu. Jadi kan A, B, C, D, E ya, gitu. Jadi paling rendah 1 poin, paling tinggi 5 poin. Totalnya 225. Oke. Nah, ini dia nilai ambang batas untuk SKD setiap kategori. Jadi setiap ini kategori itu umum, putra-putri lulusan terbaik, diaspora, penyandang disabilitas, putra-putri Papua Barat dan Papua, ini berbeda ya teman-teman. Oke, nah ini dia ada nilai ambang batas untuk kategori umum. Ini ada TWK 65 poin ya, berarti 13 soal yang benar. Ini untuk kategori umum ya. TIU itu 80 poin, berarti 16 soal yang benar minimal. TKP itu 166 poin. Jadi total poinnya 311. Nah, ini jadi passing grade-nya ada 311. Jadi kalau teman-teman 310 berarti belum masuk gitu. 309 berarti belum masuk. Minimal banget 311. Seperti itu. Lalu untuk kategori lulusan terbaik. Nah, nilai total SKD-nya paling rendah 311, namun nilai TIU paling rendah 85 poin gitu. Jadi kalau misalnya yang umum itu nilai TIU-nya minimal 80 poin, nah kalau yang lulusan terbaik itu 85 poin, berarti minimal itu 17 soal yang benar gitu. Nah, sekarang untuk kategori putra-putri Papua dan penyandang disabilitas. Total nilai SKD paling rendah itu 286 ya, beda dengan yang kategori umum dan lulusan terbaik. Ini agak rendah 286. Nah, nilai TIU-nya paling rendah 60. Itu berarti minimal 12 soal yang benar gitu ya. Oke, untuk soal TIU-nya berarti kalau di bawah 55 ya enggak masuk gitu. Oke. Nah, ini ada nilai batas jabatan tertentu. Ini ada lampiran 1 di surat keputusan. Jadi nanti teman-teman bisa download surat keputusannya ya. Nah, ini contohnya apa aja sih? Dokter gigi ya, dokter pendidikan klinis. Nah, ini nilai total SKD-nya 311, nilai TIU-nya terendah 80. Oke. Kemudian ada nilai ambang batas jabatan tertentu lampiran 2. Nah, lampiran 2 itu ada banyak nih, ada Bakes, Bosun, jenang kapal kelas 1 ya, nanti teman-teman bisa lihat di suratnya. Nah, ini nilai totalnya sama dengan putra-putri Papua Barat dan disabilitas ya, ini 286, tapi nilai TIU terendahnya itu 70 gitu. Jadi kalau nilai TIU-nya kurang dari 70 maka belum masuk gitu. Oke, good luck. Jangan lupa ya untuk berlatih terus untuk melewati passing grade yang ada. Oke, berjuanglah selama engkau masih bernapas karena takdir Tuhan tidak pernah kandas ya. See you.